Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang materi perencanaan program latihan, khususnya untuk contoh yang waktunya 7 bulan. Jadi yang kemarin kita pelajari itu contoh yang 1 tahun, tapi kesempatan ini bagaimana kalau waktunya hanya 7 bulan. Waktu yang 7 bulan itu seorang pelatih harus bisa memprediksi, merencanakan bagaimana menguraikan dari waktu yang ada. Baik, kita langsung saja ke contoh ya. Ini contoh sederhana program latihan selama 7 bulan. Ini bisa saudara lihat. Ini langsung di sini. Jadi tabelnya seperti yang tercantum di dalam tabel yang sudah saya tayangkan ini. Jadi ada bulan mulai Januari. Ini mulai Januari sampai 7 bulannya ini sampai di sini Juli. Ya. Kemudian dari 7 bulan ini kita breakdown, ada 2 tahap ya. Yang pertama tahap persiapan selama 3 bulan, yaitu mulai Januari, Februari, Maret itu tahap persiapan. Kemudian April, Mei, Juni, Juli adalah tahap pertandingan. Jadi ada dua tahap ya, tahap persiapan dan tahap pertandingan. Ini transisi tidak dimasukkan karena waktunya hanya 7 bulan. Jadi sekali lagi persiapannya 3 bulan, pertandingannya 4 bulan. Kemudian tahap persiapan kita bagi 2, yaitu TPU, tahap persiapan umum 1,5 bulan, yaitu mulai Januari sampai pertengahan Februari. Kemudian TPK, tahap persiapan khususnya 1,5 bulan, mulai dari pertengahan Februari sampai akhir Maret. Kemudian di tahap pertandingan kita bagi 2. Ada pra pertandingan, ini waktunya 1,5 bulan mulai April sampai pertengahan Mei. Kemudian pertengahan Mei sampai Juli adalah tahap pertandingan utama. Ini sudah sampai di sini sudah jelas ya. Sekarang apa saja yang perlu dilatihkan? Di sini ada kekuatan, ada daya tahan, ada kecepatan, kelentukan dan teknik. Ya, yang paling bawah ini teknik. Ini bisa kita kembangkan ya, atau kita prediksikan ya. Tahap kekuatan itu diawali dengan periodisasi adalah tahap adaptasi anatomi atau AA. Setelah dikuasai selama 3 minggu, kemudian dilanjutkan atau ditingkatkan menjadi kekuatan maksimal ya. Setelah kekuatan maksimal dikonversi ke power atau daya tahan otot, tergantung yang dilatih itu cabang olahraga apa. Kalau itu dominan power ya, tidak ada daya tahan ototnya ya, yang kita kembangkan adalah powernya. Misalkan kalau sepak bola ya, power dan daya tahan otot kita kembangkan bersama-sama. Tetapi kalau panahan atau pelari maraton itu yang kita kembangkan adalah daya tahan ototnya, bukan power. Setelah itu maintenance, mempertahankan. Jadi sekali lagi kita lihat ya, adaptasi anatomi adalah 3 minggu. Kemudian kekuatan maksimal itu mulai Januari minggu ketiga sampai pertengahan Februari ya. Kemudian konversi power atau daya tahan otot mulai pertengahan Februari ini ya, mulai pertengahan Februari sampai akhir April ya, kurang lebih itu ya. Kemudian mulai April sampai Juli adalah maintenance, mempertahankan apa yang sudah kita punya. Kemudian daya tahan ya. Periodisasi daya tahan diawali dengan daya tahan aerobik. Ini dilatih selama mulai Januari sampai pertengahan Februari. Kemudian ditingkatkan menjadi daya tahan anaerob dan daya tahan khusus. Ini mulai pertengahan Februari sampai akhir April. Kemudian daya tahan khusus ini dimulai bulan Mei sampai akhir Juli.
Ya, jadi periodisasinya semacam ini. Kemudian kecepatannya. Kecepatan diawali dengan daya tahan aerobik. Ya, tidak bisa langsung dilatih kecepatan maksimal, tidak, tapi harus diberi dasar atau fondasi daya tahan aerobik. Ini selama 1 bulan. Kemudian bulan Februari daya tahan anaerob. Mulai Maret sampai pertengahan Mei kecepatan maksimal dan daya tahan kecepatan. Ya. Kemudian setelah itu mulai pertengahan Mei sampai Juli, ya, ini menyempurnakan kecepatan khusus, kelincahan dan waktu reaksi. Nah, itu ya, jadi periodisasinya semacam ini. Kemudian kelentukan, ya. Kelentukan harus diawali dengan peregangan statis, peregangan dinamis, peregangan pasif, atau kemudian gabungan atau PMF dan mobilitas. Ini adalah periodisasi tentang kelentukan. Kemudian teknik apa yang dikembangkan? Teknik dasar. Ya, teknik dasar itu di tahap persiapan mulai dari Januari sampai batas di sini ini Maret. Kemudian April sampai pertengahan Mei teknik khusus, kemudian pertengahan Mei sampai bulan Juli itu simulasi, tryout, ya, teknik-teknik itu game ya. Karena di sini sudah ada tryout, uji coba. Jadi itu ya gambarannya seperti itu. Nanti kita breakdown menjadi program bulanan, program mingguan dan program harian. Tapi secara garis besar ini bisa dibaca di sini. Nanti bisa ditanyakan kalau misalkan saudara-saudara belum paham. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ini. Nah, sekarang penjabaran program bulanan atau siklus makro ya. Jadi siklus makro atau makro cycle itu adalah program bulanan. Ini saya contohkan bulan Januari itu saya anggap makro 1. Ini contohnya. Kalau waktunya 7 bulan, ini kita lihat bulan Januari ini makro 1 itu isinya apa? Ini adaptasi anatomi, kemudian kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, kelentukan dan teknik. Jadi di bulan Januari yang dinamakan makro 1 itu latihannya ya hanya ini. Yaitu adaptasi anatomi, kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, kelentukan. Ini diambil dari mana? Ini kita kembali ke sini lagi ya, ke tabelnya tadi. Ini kan bisa dilihat di sini. Nah, ini bulan Januari ini ya kita tarik ke bawah. Jadi yang dilatihkan bulan Januari adaptasi anatomi, kemudian daya tahan aerobik, kemudian daya tahan aerobik ini sama, kemudian latihan kelentukan, kemudian teknik. Februari juga begitu, kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, daya tahan anaerob, peregangan, kemudian masih teknik dasar. Nah, bulan April apa? Ya, jadi bulan April ya tinggal narik ke bawah, masih daya tahan otot atau power, kemudian daya tahan anaerob atau daya tahan khusus, kecepatan maksimal, daya tahan kecepatan, kelentukan dan teknik khusus. Jadi begitu. Ya. Dan membaca tabel ini kemudian kita jabarkan di ini penjabarannya. Namanya program bulanan atau siklus makro. Ini bisa dilihat di sini contohnya. Bulan Januari apa ini ya. Kemudian Februari yang dilatihkan apa. Maret apa. Kemudian April apa saja. Mei apa saja. Bulan Juni dan seterusnya sampai bulan ke-7. Jadi dari tabel itu kemudian kita kembangkan seperti ini. Dari tabel yang seperti yang di dalam gambar, kemudian kita jabarkan di program bulanan atau makro mulai dari Januari sampai bulan Juli. Ini sudah seperti itu. Kemudian dari program bulanan ini kita breakdown lagi menjadi program mingguan. Ya, ini penjabaran latihan mingguan atau siklus mikro. Kita bicara di bulan Januari ya. Nah, kita bicara di bulan Januari ini. Bulan Januari makro 1,
tujuan latihannya apa? Yaitu tadi kita tinggal mengambil ini, adaptasi anatomi, kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, kelentukan, dan teknik. Dari bulan Januari ini kita breakdown. Ya. Bulan Januari itu ada 4 minggu ya. Bisa saudara lihat di sini. Minggu pertama, kemudian ini ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Program mingguan ini tidak boleh menyimpang dari tujuan bulan Januari. Ya, minggu pertama apa ya? Seperti ini tadi. Adaptasi anatomi, kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, kelentukan teknik. Sama, minggu kedua ya sama. Adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan. Kemudian minggu ketiga, kekuatan maksimal. Nah, ini sudah adaptasi anatomi ini sudah meningkat. Tidak adaptasi anatomi lagi, tapi sudah meningkat ke kekuatan maksimal, kemudian daya tahan aerobik, kelentukan, dan ini. Kemudian minggu keempat kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, kelentukan. Ini semua adalah penjabaran dari tabel yang sudah saudara cermati tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh intensitas latihan. Ya. Ini contoh intensitas beban latihan selama 1 bulan. Ya. Jadi contoh intensitas beban latihan makro 1 bulan atau bulan Januari ada 4 minggu. Jadi minggu pertama ini bebannya ya, intensitasnya adalah rendah. Kemudian minggu kedua sedang, minggu ketiga tinggi, dan minggu keempat harus turun ya, sedang lagi. Tidak boleh tinggi terus. Naik terus enggak, harus ada namanya minggu recovery atau regenerasi. Nah, dari tabel ini yang minggu rendah, sedang, tinggi, dan sedang ini bisa dilihat di sini. Ini dikatakan minggu yang rendah. Jadi minggu rendah itu Senin itu ringan, Selasa sedang, medium, Rabu latihan berat. Setelah latihan berat, Kamis ringan, Jumat sedang, Sabtu berat, Minggu istirahat. Inilah yang dikatakan berat ringannya latihan pada minggu yang dikatakan rendah atau minggu yang ringan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke minggu kedua. Ya. Ini minggu kedua itu adalah minggu yang sedang. Nah, minggu sedang itu kalau latihannya hari Senin itu sedang, Selasa berat, Rabu sedang, Kamis sedang, Jumat berat, Sabtu sedang, Minggu istirahat. Ini dikatakan minggu sedang. Ini lebih berat daripada minggu yang pertama. Ya. Kemudian dikatakan minggu yang paling berat. Ini. Ya. Nah, ini minggu yang paling berat. Jadi latihan beratnya itu hari Selasa ini latihan berat, Kamis berat, Sabtu berat. Jadi latihan beratnya itu seminggu 3 kali. Lainnya sedang-sedang. Ini Jumat ringan, Sabtu berat, Minggu istirahat. Ini dikatakan minggu yang paling berat. Setelah minggu berat, ini minggu keempat menjadi ini. Harus turun. Dari berat harus turun ke sedang. Jadi latihan beratnya itu Rabu, ya, kemudian dan Minggu. Kemungkinan Minggu itu tidak latihan, tapi ini tryout atau bertanding. Sehingga boleh dikatakan berat. Karena tryout bertanding itu sama dengan latihan berat. Karena bertanding yang sesungguhnya. Itulah gambaran ya tentang grafik dari 1 bulan. Nah, sekarang penjabaran bulan Januari ya. Minggu pertama. Jadi minggu pertama itu isinya apa kalau dijabarkan? Ini perlu saudara ketahui bahwa untuk penjabaran program harian, latihan fisiknya itu 60%, kemudian latihan tekniknya 40%. Ini bisa dijabarkan semacam ini. Ada 6 hari mulai Senin sampai Sabtu karena Minggu istirahat. Ini saudara lihat ya penjabarannya. Hari Senin latihan teknik, adaptasi anatomi, kelentukan. Selasa daya tahan aerobik, kelentukan. Rabu latihan teknik, adaptasi anatomi, kelentukan. Kamis daya tahan aerobik, kelentukan.
Jumat teknik adaptasi anatomi dan kelentukan, kemudian Sabtu daya tahan aerobik dan kelentukan. Ini saudara cermati, untuk latihan adaptasi anatominya, kalau ingin meningkatkan ya paling tidak 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi anatomi adaptasinya 2 kali. Hari Senin, kemudian Rabu, dan Jumat. Kemudian latihan daya tahannya 3 kali. Daya tahan hari Selasa, kemudian Kamis, dan Sabtu. Ya. Kemudian latihan tekniknya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Karena prosentasenya 40%. Latihan fisiknya 60%. Jadi di tahap persiapan, ya terutama persiapan umum itu, prosentase yang terbesar adalah latihan fisiknya. Inilah penjabarannya minggu pertama. Ya, di minggu pertama ini seperti yang sudah ditayangkan ini. Sekarang isinya apa di hari Senin? Ini bisa saudara lihat ini. Ya, hari Senin. Nah, hari Senin ya latihan gerak. Hari Seninnya kan rendah ya. Ini harus membuat grafiknya dulu ya. Setelah membuat program mingguan ini ya, kemudian dilanjutkan dengan grafiknya semacam ini ya. Nah, ini grafiknya ini. Jadi latihan beratnya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Minggu istirahat. Ini bisa dilihat ya. Ini sekedar contoh ya. Ya tidak harus seperti ini ya. Nah, ini contoh program latihan minggu pertama ya di tahap persiapan umum. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kekuatan diawali dengan adaptasi anatomi. Jadi program latihannya Senin sore jam 3:30 sampai 5:30. Latihan fisik ya. Dibuka dulu dengan berdoa, kemudian briefing. Ya, artinya briefing itu dikumpulkan untuk diberitahu bahwa latihannya tujuannya seperti ini, harus dijelaskan ke atletnya. Kemudian pemanasan ya. Ini bisa stretching statis ya, bisa lari jogging ringan atau keliling lapangan, kemudian stretching dinamis, ABC running. Ya ini saudara sudah paham ya. Kemudian latihan intinya apa? Untuk meningkatkan adaptasi anatomi itu prosentase diawali dari 40%, 10 repetisi, 3 set, irama lambat. Yang dilatih adalah seluruh tubuh. Ya, dengan weight training bisa, dengan circuit training juga bisa. Kemudian pendinginan, stretching. Ini contoh program harian ya pada hari Senin yang tujuan latihan adalah adaptasi anatomi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini hari Selasa. Ya, tujuannya apa? Daya tahan. Ya, daya tahan. Nah, daya tahan ini bisa saudara lihat ini ya. Pemanasan, latihan intinya lari selama 20 menit ya. 200 meter lari, 200 meter jogging. Ini set pertama. Kemudian set kedua, lari selama 20 menit, 200 meter lari, 200 meter jogging ya. Istirahat antar set itu 8 menit ya. Kemudian diakhiri dengan stretching. Ini untuk hari Selasa. Kemudian berikutnya hari Rabu. Ya, latihan tujuannya apa? Adaptasi anatomi. Jadi seperti hari Senin tadi ya. Jadi belum ada peningkatan. Ya, meningkatkan beban itu 3 kali latihan atau 1 minggu sekali baru ditingkatkan. Tetapi hari Senin Rabu jangan ditingkatkan karena masih dalam 1 minggu. Kemudian hari Kamis latihan daya tahan. Ini hampir sama ya. Jadi belum ada peningkatan ya, sama dengan hari Selasa ya. Kemudian hari Jumat adaptasi anatomi itu sama, jadi belum ada peningkatan. Sebenarnya boleh dengan model latihan yang lain, dengan circuit training juga boleh. Ya, ini ada contoh saja.
Kemudian hari Sabtu latihan adaptasi ya. Anatomi ya seperti tadi ya, tidak ada peningkatan. Inilah jadi program harian mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ini contohnya ini. Kemudian penjabaran minggu kedua. Ya ini hampir sama ya. Jadi bulan Januari minggu kedua. Nah, dalam minggu kedua ini sudah ada peningkatan beban ya. Ya, jadi penjabarannya sama ya. Ada teknik, adaptasi anatomi, ada daya tahan. Ini sama, hanya yang berbeda adalah dosisnya. Ini bisa saudara lihat. Ini contohnya. Setelah ini saudara harus melihat grafiknya dulu. Ya, grafik di minggu kedua itu seperti ini. Nah, ini lebih berat daripada minggu yang pertama. Ya. Kemudian ini bisa dilihat di sini hari Senin ya. Tujuannya adaptasi anatomi. Di sini sudah meningkat, kalau tadi 40%, ini sudah 45%. Ya. Ini latihan adaptasi anatominya. Kemudian daya tahan. Kalau tadi 20 menit, sekarang ini sudah 25 menit untuk minggu kedua. Nah, kemudian untuk adaptasi anatomi yang hari Rabunya sama. Ya, tetap 45 menit. Kemudian daya tahannya juga sama ya, hari Kamis. Jumat adaptasinya sama, Sabtunya juga sama. Jadi itulah yang menjadi konsep ya, penekanan untuk program harian itu. Yang minggu pertama kedua yang beda adalah dosisnya. Sudah ada peningkatan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tahap persiapan umum ya, di contoh yang tadi ya, isinya udah tadi ya. Nah, ini minggu ketiga, kalau tadi minggu kedua ya. Ini minggu ketiga. Nah, contoh penjabaran program bulan ya, khususnya bulan Januari minggu ketiga. Nah, di sini yang berbeda adalah adaptasi anatomi menjadi kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal ya, kemudian daya tahan aerobik ya, dan kelentukan, ini kekuatan maksimal, daya tahan aerobik ya, kekuatan maksimal ya, seperti ini penjabarannya. Nanti dicermati sendiri ya, bisa dibaca-baca lagi materinya yang sudah dibagikan di Sepada ya, nanti dibuka lagi. Nah, setelah ini kemudian melihat grafiknya. Ini sudah lihat, ini minggu yang berat ya, minggu ketiga adalah minggu berat. Jadi latihan beratnya ini hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, ini contohnya seperti ini ya, latihan kekuatannya. Ini dimulai dari 60% ya. Untuk latihan kekuatan ya. Yang dilatih seluruh ototnya semua, mulai dari anggota atas sampai anggota bawah. Kemudian latihan daya tahannya apa? Ya, seperti biasa ya, pemanasan, kemudian latihan ininya ini 30 menit. Tidak harus ini, saudara bisa mencari contoh yang lain ya. Yang penting ukurannya adalah denyut nadinya kita kontrol ya. Kemudian istirahat antar setnya 8 menit. Ini untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabunya kekuatan maksimalnya sama ya, belum ada peningkatan. Kemudian hari Kamisnya latihan daya tahannya ya masih sama dengan hari Selasa. Hari Jumat sama ya, latihan kekuatannya. Hari Sabtu sama ya, dengan hari Kamis ya, sama. Belum ada peningkatan, tetap 60%. Ini contoh itu ya, ini bisa saudara lihat. Nah, ini
contoh untuk minggu keempat. Ya. Ini yang membedakan adalah prosentasenya, latihan kekuatannya, latihan daya tahan aerobiknya, ya ini sudah meningkat dosisnya. Ya, karena setiap minggu harus ditingkatkan. Ya, ini grafiknya semacam ini, ya berat ringannya. Karena ini bisa saudara lihat. Ini latihan kekuatannya sudah 65%, ya. Kemudian latihan daya tahannya itu 30 menit, ya. Kemudian ini sama latihan kekuatannya hari Rabu, hari Kamis ini 20 menit ini dengan model semacam ini ya boleh, ya. Kemudian ini masih sama 65%, ya. Kemudian latihannya 30 ya boleh, ya yang penting tujuannya sama untuk aerobik. Itulah ya contoh program latihan yang selama 7 bulan, ya. Hanya saja ini contohnya baru bulan Januari, ya. Kemudian untuk bulan Februari sampai Juli, ya, sampai 7 Juni, ya. Juli, ya, sampai Juli belum dibuat. Mungkin saudara bisa memprediksi sendiri, yang penting caranya, ya, caranya membreakdown, kemudian tentang isi latihannya apa itu nanti saudara harus belajar lagi, membuka lagi tentang materi kondisi fisik yang sudah diajarkan di semester yang lalu. Nanti dibuka lagi bukunya. Kalau ingin meningkatkan power itu bagaimana, kalau ingin meningkatkan daya tahan kekuatan bagaimana, ingin meningkatkan kecepatan bagaimana, itu ada semua. Hanya saja nanti dimasukkan di bulan apa, ya, di makro berapa, ya. Kemudian saudara harus melihat tabelnya yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ya secara singkat program latihan 7 bulan. Mungkin kalau waktunya 3 bulan bagaimana, saudara juga harus bisa membuat sendiri. Ya, jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti lain waktu kita bahas lagi dengan contoh-contoh yang lain. Dengan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.